Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Master Nice. Pada episode kali ini kami ingin mengulas tentang sosok ulama sufi terkenal yang hidup di sekitar tahun 161 Hijriah atau 778 Masehi. Beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur. Beliau berasal dari daerah Balkh. Balkh adalah daerah di bawah kekuasaan Khurasan, yang kemudian menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan pada masa kejayaan Tarharistan. Dibuka oleh Ahmad bin Qais pada tahun 653 Masehi. Ibrahim merupakan salah seorang anak raja. Suatu hari ia keluar untuk berburu. Ia sangat menginginkan untuk berburu kelinci. Lalu ada sebuah bisikan, "Hai Ibrahim, apakah untuk itu engkau diciptakan? Apakah dengan perburuan itu engkau diperintah?" Kemudian bisikan itu muncul kembali. "Tidak untuk itu engkau diciptakan. Dan tidak pula untuk tindakan demikian diperintahkan." Ibrahim langsung turun dari kendaraannya. Ia menemui penggembala yang bekerja untuk ayahnya. Bajual penggembala itu diambil dan dipakai. Sementara kuda dan apa yang dimilikinya diberikan kepada penggembala itu. Ia pergi melintasi gurun pasir, sampai masuk ke Mekah. Di sana ia berguru kepada Sufyan ats-Tsauri dan Al-Fuadhail bin Iyad. Akhirnya mukim di Syam dan meninggal di sana. Ibrahim makan dari hasil jerih payahnya sendiri, seperti bekerja sebagai pengetam dan pekerjaan lain di kebun-kebun, serta yang lainnya. Suatu ketika ia pernah di padang pasir berjumpa seseorang yang mengajari asma Allah yang agung. Kemudian ia berdoa dengan asma Allah tersebut, setelah itu tiba-tiba melihat Nabi Khidir alaihi salam, yang berkata kepadanya, "Orang yang mengajarimu asma Allah yang agung itu adalah saudaraku Daud." Kami mendapatkan kisah ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa Ibrahim bin Bishar pernah berkata, "Aku belajar kepada Ibrahim bin Adham, dan aku bertanya kepadanya, 'Wahai Ibrahim, kabarkanlah tentang awal mula perjalanan ruhanimu.' Lalu Ibrahim bin Adham menyebutkan kisah tersebut. Doa yang sering dibaca adalah, 'Ya Allah, pindahkanlah diriku dari kehinaan maksiat kepadamu menuju keagungan taat kepadamu.'" Suatu ketika ia pernah berkata kepada seseorang yang sedang tawaf, "Ketahuilah, Anda tidak akan memperoleh derajat orang-orang saleh, sampai Anda melampaui 6 langkah ini. Pertama, Anda menutup pintu nikmat dan membuka pintu bencana. Kedua, Anda menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Ketiga, Anda menutup pintu istirahat dan membuka pintu ketekunan. Keempat, Anda menutup pintu tidur dan membuka pintu jaga. Kelima, Anda menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kefakiran. Keenam, Anda menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan kematian." Suatu hari Ibrahim bin Adham sedang menjaga tanaman anggur. Seseorang tentara lewat dan meminta, "Berikan kami anggur itu." Ibrahim menjawab, "Pemiliknya tidak menyuruhku memberikan kepada Anda." Seketika itu pula tentara tadi memukul Ibrahim dengan cemetinya. Namun demikian Ibrahim bin Adham justru menyodorkan kepalanya, sembari berkata, "Pukullah kepala yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini." Tentara itu pun lunglai dan pergi berlalu begitu saja. Sahl bin Ibrahim pernah berkata, "Aku berteman dengan Ibrahim bin Adham, lantas aku sakit. Ia memberikan nafkahnya untuk diriku. Suatu saat aku ingin sekali pada sesuatu, lantas Ibrahim bin Adham menjual kudanya, dan uangnya diberikan kepadaku. Ketika aku ingin meminta penjelasan, 'Hai Ibrahim, mana kudanya?' Ia menjawab, 'Sudah kujual.' Kukatakan, 'Lantas aku naik apa?' Dijawabnya, 'Saudaraku, engkau naik di atas leherku.' Dan benar, sepanjang 3 pos perjalanan ia menggendongku.